ketika kita melakukan taksi menuju landasan pacu, di situ mulai kita merasakan ada sebuah fenomena sebetulnya. Saat itu pesawat bergoncang dan kemudian terjadi ledakan. Kisah penerbangan Kapten Syahreza, di mana salah satu dari mesinnya itu mengalami ledakan yang parah dikarenakan masuknya banyaknya burung ke dalam mesinnya. Sampai akhirnya dia harus membatalkan penerbangannya dan harus kembali dengan pesawat yang cacat. Bagaimana cerita lengkapnya? Kita dengar kisah Kapten Syahreza selengkapnya di dalam video ini. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di-share ya. Halo guys, salam rotate. Kembali dengan Kapten Vincent Aditya. Bersama saya ini adalah Kapten Syahreza, yang kisah-kisahnya selalu benar-benar luar biasa. Dua acung jempol. Pengalamannya top, kisahnya top, storytellingnya top. Wow, ini narasumber yang luar biasa keren kan. Walaupun ceritanya kadang-kadang membuat bergidik. Ya pastilah, kalau nggak akan saya undang di sini kan. Jadi hari ini Kapten Syahreza akan membawakan cerita bagaimana penerbangannya mengalami bird strike. Betul, Mas Vincent. Nah, bird strike ini dalam bahasa awamnya ini adalah tabrakan burung ya. Tabrakan burung sebetulnya. Tabrakan burung ini sebenarnya hari-hari terjadi di pesawat ya. Hari ini di pesawat. Bisa atau tabrak di sini. Iya, kan ada filmnya ya, yang berbahaya itu ya, film Sully. Ada juga yang film lain-lainnya juga ada kali ya. Iya. Sama juga di post Instagram saya juga ada bagaimana pesawat terkena bird strike, tapi bird strike nggak bisa kita hindari ketika kita lagi terbang. Kita sudah final kan, mau nggak mau kita harus mendarat. Betul. Yang salah adalah bagaimana burung itu bisa melintas di depan kita di timing yang salah, tempat yang salah, dan waktu yang salah. Betul sekali, Mas. Mau nggak mau kita nggak bisa kemana-mana, kita harus ke sana. Iya, betul. Karena penerbangan biasanya selalu lurus, nggak belok-belok, apalagi kalau take off dan landing. Nah, itu dia. Betul. Jadi memang pengalaman saya ini sebuah penerbangan yang kita lakukan dari sebuah kota di India, yaitu kota New Delhi, menuju kota di Timur Tengah, yaitu kota Doha di Qatar. Penerbangan saat itu dilakukan pada siang hari, Mas Vincent. Di mana penumpangnya memang rata-rata melakukan transit di Doha untuk melakukan perjalanan ke negara-negara di Eropa, mungkin ke London atau ke Jerman atau dan lain sebagainya lah ya. Saat itu persiapan penerbangan berjalan dengan normal dan semuanya melakukan pekerjaan dengan baik, Mas Vincent. Pramugari saya atau purser saya saat itu sangat aktif ke kokpit untuk melaporkan kondisi persiapan penerbangan. Standar itu ya. Penerbangan ya, dan kebetulan memang dia orang dari sana, orang asli New Delhi. Oh gitu ya. Ya, sehingga dia selalu riang gitu loh. Riang karena baru pulang kampung kan ya. Pulang kampung. Baru pulang kampung. Nah, karena pramugari kita itu dari New Delhi, dia pun banyak mengenal para engineer yang ada di situ. Sehingga para engineer yang mengasistensi kita pun sangat aktif, everybody happy. Kita ada beberapa minor thing lah, misalnya ada lampu satu yang nggak nyala tapi kan nggak inilah nggak signifikan. Itu masih dalam mel lah. Dalam batas-batas yang wajar, sehingga pesawat bisa dirilis terbang sehat, dan kita juga satisfied untuk menerbangkan pesawat itu. Kira-kira gitu, Mas Vincent. Nah, baru kemudian ketika kita melakukan taksi menuju landasan pacu, di situ mulai kita merasakan ada sebuah fenomena sebetulnya. Apa itu? Nah, fenomenanya begini, Mas Vincent. Jadi di sini runway yang akan kita take off kan, di sebelah sini, Mas Vincent. Di sini ada pond, water pond. Water pond itu apa dalam bahasa Indonesia, Mas Vincent? Danau lah ya, danau atau water reservoir kali ya. Nah, di sebelah sininya ada seperti sekitar kayak rawa, sehingga si burung itu mencari makan di sini, minum di sini. Jadi dia crossing. Tapi kita lihat kondisinya saat itu oke. Burungnya tidak terlalu banyak dan tidak lagi melintas. Sehingga kita diberikan izin untuk lepas landas dari menara dan kita lepas landas dengan normal. Baru kemudian pada saat pesawat sudah mulai untuk diangkat rotation, barulah terjadi sebuah suara yang cukup kuat di sebelah kiri. Bung, sebelah kiri. Tapi sesuai dengan drill yang kita pelajari, Mas Vincent juga sudah sangat familiar bahwa setelah kita melewati sebuah kecepatan tertentu yang kita sebut dengan V1, kita akan terus mau tidak mau kita harus continue take off. Betul. Decision. Kapten harus. Betul. Tidak ada pilihan lain. Kita deal masalah tersebut di udara. Ya, kita terus melakukan penerbangan, take off, dan saat itu pesawat bergoncang karena suara
pesawat yang sangat cukup kuat, dum, karena memang ada beberapa bilah daripada blade atau kipas yang memang lepas dari tempatnya, sehingga terjadi getaran. Bahaya sekali itu. Memang betul, Mas Jadi Vincent. mesinnya mati atau enggak itu? Mesinnya itu belum mati, Mas Vincent. Oh, belum. Nah, karena terjadi goyangan dulu, dan kita kan tidak akan melakukan tindakan apa-apa sampai kita mencapai altitude yang safe, di mana kita bisa melakukan action, pesawat mulai tergoncang, dan kemudian terjadi ledakan. Oh, itu kencang. Di mana ledakan itu, setelah itu kita ketahui bahwasanya beberapa blade atau bilah kipas itu damage and separation. Oh, mati langsung mesinnya. Engine-nya mati, kemudian fire indication pun menyala. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Dan kita juga ketahui setelah di bawah, satu daripada blade itu juga mengenai bodi daripada pesawat. Bagusnya kita nggak lihat, karena kita di dalam kokpit. Gila, itu sih serem banget, Cap. Iya. Engine fire, separation, severe damage. Severe damage. Gila, ini sih tingkat keseriusannya udah level berapa ya? Kalau satu level 10 itu udah level 8, level 9 ya. Itu gimana tuh, Cap? Nah, oke. Seperti biasa, Mas Vincent, kita kan sudah dilatih berulang-ulang di simulator, di drill, sampai berkali-kali, bukan cuma 1 kali, 2 kali, untuk menangani hal seperti ini. Tapi betul. kan dengan pesawatnya bergetar kayak Betul. gitu aja kan udah nge-swing kayak gitu, dan apalagi dengan ledakan kedua, blak, sampai mati begitu tuh. Iya, betul. Itu tuh salah-salah dia bisa ngerobek hydraulic line itu. Nah, itu ada lagi Mas Vincent nanti kejadiannya, berikutnya. Tapi ya pasti, pada saat kita sudah melewati safe altitude, rekan saya melakukan action sesuai dengan standar. Rekan saya ini sangat qualified dan lebih berpengalaman dibanding saya. Co-pilotnya. Itu pun saya bisa lihat tangannya aja bergetar untuk melakukan action, terutama action mematikan engine, karena dia harus tahu betul-betul jangan sampai mesin yang dimatiin, mesin yang salah. sehat. Iya. Itu jadi dia berkali ulang-ulang confirm, betul nggak ini, betul nggak yang ini, Iya. betul nggak yang ini, itu dia Serem betul lah, kan, serem. betul ya. Akhirnya betul, kemudian kita melakukan drillnya, kemudian pesawat guncangan pesawat mulai berkurang, pesawat controllable, Mas Vincent. Saya pun udah mulai mengontak ke airport, call Mayday, dan ATC atau Air Traffic Control yang bertugas saat itu betul-betul bagus sekali, Mas Vincent. Bagus sekali. Kita tidak pernah mengulang message kita atau pesan kita 2 kali, tidak pernah. Jadi apapun yang kita sampaikan, dia tidak lagi say again, confirm, nggak pernah. Very professional, dan dia bisa mengarahkan kita untuk kembali ke airport dengan jarak yang tepat, tidak jauh, tidak juga dekat. Kalau terdekat juga kita nggak siap persiapan ya, maksudnya. Jadi dibatalkan ya penerbangan. Penerbangan dibatalkan. Dan saat itu bahan bakar banyak nggak atau overweight nggak? Saat itu bahan bakar cukup banyak. Namun saat itu saya memutuskan untuk tidak melakukan dumping fuel. Oh, kenapa itu? Karena kondisi tadi ada ledakan. Takutnya kita nggak tahu setelah itu apa lagi nih. Sehingga saya memutuskan untuk secepat mungkin kita landing. Dan itu diperbolehkan, Mas Vincent. Dan ada checklistnya. Yang disebut dengan overweight landing prosedur. Jadi kita nggak pakai jettison ya? Nggak pakai jettison. Kemudian pada saat persiapan tentunya Mas Vincent, kan kita nggak bisa langsung landing kan ya. Kita ada standar, persiapan dulu kan ya. Prosedur lah. Kita mesti setting isi. Iya, ini. betul. Kita persiapan pesawatnya, persiapkan penumpangnya, cabin crew-nya. Nah, di sini cerita yang menarik, Mas Vincent. Ketika kita sudah settle dengan pesawat, kita kan mulai manggil. Kemana cabin crew kan, persiapan. Kita panggil lah cabin crew-nya. Ting tong. Halo, yes. Bisa ke kokpit? Oh, bisa, Captain. Dia masuk ke kokpit. Seperti kita lihat, Mas Vincent, ini kan kacanya besar ya. Kacanya besar. Dia masuk dari sini, pertama kali dia bilang apa? Oh, lovely Delhi. Karena kita terbang rendah. Dia bilang, oh, lovely Delhi. Oh iya, cabin one-nya kan orang Delhi. Jadi dia bilang, lovely Delhi. Saya kaget, orang lagi serius-serius. Terus saya bilang sama dia, darling, we have to return back to Delhi. Oh, Captain, you joking? Yes. Oh my God. I return back home, Captain. Yes. You happy? Yes, Captain. Do you know why we return back? I don't know, Captain. Our engine is blow up. Then mukanya berubah. Emang dia nggak berasa tadi, Bro? Mungkin karena excitement itu, jadi dia
nggak aware kali Mas Vincent. Saya juga. Kemudian setelah saya tanya, apakah kamu mendengarkan ada suara ledakan? Dia baru ingat, iya Captain, emang ada suara ledakan. Kok kamu nggak aware? Iya Captain, saya soalnya excitement lihat kota saya. Ya mungkin Mas Vincent, mungkin kita kalau udah lama nggak pulang, lihat kota kita di jendela kan, wah, so close. Wah gitu kan, wah cantik sekali kan gitu kan, cantik sekali. Lalu setelah itu ya kita melakukan briefingnya Mas Vincent udah tahu kan ya, standar lah. yang kita sebut dengan night briefing, ya kan? Night briefing teman-teman jangan ini, night itu ada artinya ya, bukan malam artinya, bukan malam artinya. Ya, kita inilah, jadi nggak terlalu teknis kan? Nggak terlalu teknis ya. Jadi kita melakukan briefing, kemudian kita juga melakukan koordinasi dengan pengawas udara di setempat. Kalau nanti tidak apa-apa. Betul, kita persiapkan lah. Kita persiapkan semua, betul. Walaupun pesawat controllable, pesawat bisa diterbangkan secara baik. Emergency equipment standby. Jadi ketika kita mulai melakukan persiapan mendaratan, tentunya kita mulai menurunkan flap. Setelah landing gear diturunkan, kita menurunkan flap ke flap 3. Standar itu ya kan. Standarnya Mas Vincent ya. Tapi ternyata tidak bisa mencapai flap 3 tersebut. Oh, berarti kecepatannya nggak bisa rendah dong. Nah, itu jadinya. Karena hidrolik tadi, macam-macam untuk kabel itu. Iya, itu kan banyak yang pipa-pipa hidrolik itu kan. Yang kita mungkin udah kehantam sama blade itu tadi kali ya kan ya, kita nggak tahu. Tapi kita saat itu sudah dekat. Jadi kita untuk melakukan pemikiran atau penelitian lagi udah nggak bisa. Udah nggak ada waktu lagi. Mendarat. Tapi tetap bahwasannya decision kita untuk langsung landing adalah decision yang paling baik. Dibanding kita harus putar-putar dibikin jettison. Nah, gitu kira-kira Mas Vincent. Gila. Meledak itu kayaknya. Iya, Mas Vincent. Terus pecah itu ya mesinnya. Pecah mesinnya. Terus sampai hidroliknya juga terkena juga bocor karena pecah. Terkena sentil lah mau gitu. Terkena sentil lah. Nah, sehingga terjadi kebocoran. Nah, tapi kan kebocoran itu kita nggak tahu Mas Vincent. Bocor segini kita kan, emang kita bisa lihat kan ya. Tapi ya nasib baik kita bisa hasil untuk landing dengan baik. Semua selamat. Namun ketika kita mendarat sudah melakukan taxi, Mas Vincent tentunya cabin crew saya tanya kembali lagi kan. Mungkin dia lihat kok everything oke nih, tapi kan dia tetap aware karena mereka sudah terlatih untuk apapun terjadi kita siap untuk melakukan evakuasi atau tidak kan gitu kan. Dia mengontak saya, dia menanyakan bagaimana Cap, apakah everything okay? Do we need to do evacuation? Saya bilang everything okay, no problem. Tentunya kita ada standar amaran yang kita berikan kepada mereka sehingga mereka tenang. Begitu juga ketika pesawat sudah sampai di tempatnya, mesin kita matikan, penumpang pun happy and they claps. Bahwa kita kembali ke darat dengan selamat. Dan tidak ada apa-apa. Seperti penerbangan biasa aja. Dan ketika penumpang turun, saya di depan pintu mengantar mereka, ucapan pertama-tama sebagai courtesy saya minta maaf dengan karena ini dengan PA. Kemudian saya juga bertemu dengan penumpangnya juga, dan penumpangnya it's okay, bahkan di penerbangan box saya it's okay my son, karena dia biasa itu kan, orang tua kan it's okay my son, dia turun happy, and teman-teman di bawah juga happy juga karena kita berhasil landing dengan baik gitu loh kan ya kan. Luar biasa, gila. Captain Shareza kisahnya luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat Captain Shareza. Terima kasih Captain sudah mau memberikan kisah ini. Sama-sama Mas Vincent. Semoga kisah ini menjadi kisah yang ingin didengarkan orang-orang, bagaimana Captain Shareza menyelamatkan banyak sekali orang setelah ledakan di mesin. Engine fire, severe damage, mati lagi. Separation. Hidrolik loh. luar biasa. Jadi guys, ini buat kalian semua, ini sebenarnya ada giveaway lagi, cuman giveaway-nya sepertinya bukan di episode ini ya Cap ya? Iya, itu bukan episode ini. Ketinggalan tadi ya? Iya. Apa betul. Jam tangan itu ya? Nah, itu untuk 7 million subscription kayaknya. Subscriber. Apa mau dikasih apa tadi? Jam tangan karbon Airbus 350. Oke, nanti ya. Ditunggu. The next episode dengan Captain Shareza, rencananya kita akan giveaway jam tangan karbon. Yes, betul. Airbus 350. Jadi di sini saya bersama Captain Shareza izin undur diri. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Semoga konten ini bermanfaat. Dan bagi kalian semua yang ingin memiliki seragam pilot seperti ini, barnya, dasinya, ataupun kaos pilot yang sering saya gunakan, ataupun hoodie yang seperti yang saya gunakan, kalian bisa kunjungi Instagram atau Tokopedia-nya
@CaptainWear. Aviation Fashion only with Captain Wear. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rotate. Bye.